Baptis Pabaton Disciple Church. Gereja ini adalah tempat orang yang disempurnakan di dalam kasih karunia-Nya. Selamat bersama di proses sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Dijangkau, dilatih, diutus, kemudian selanjutnya menjangkau. Melatih dan mengutus hingga Kristus datang kembali kali yang kedua. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi saudara yang baru pertama kali bergabung. Kami mengucapkan welcome home. Sukacita surga menyambut saudara-saudari sekalian. Selamat beribadah dan semangat bertumbuh di dalam iman yang kuat, tulus, ikhlas, murni, serta kuat, kokoh dan tidak tergoyahkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di kebaktian online Gereja Baptis Indonesia Pabaton pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan, gerejanya yang berpusat pada Kristus. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Dia Raja segala raja, serukan namanya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yes Lord, Tuhanku Maha Besar, mari kita serukan namanya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati, pikiran, dan waktu kami Tuhan untuk menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Inilah diri kami, inilah seluruh hidup kami Tuhan, kami siapkan untuk mendengar firman-Mu. Kami sediakan, kami duduk Tuhan di depan altar-Mu Tuhan untuk mendengar dan juga menerima urapan Roh Kudus-Mu. Bila Engkau pimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati Tuhan para pendengar dan juga para penonton di YouTube yang sedang mendengarkan ibadah pada hari ini ya Tuhan, bila Engkau curahkan Tuhan berkat-berkat berkelimpahan bagi mereka. Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ku ikut Tuhanku saja, sungguh damai hatiku. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Mari kita nyanyikan nyanyian pujian 227, Ku ikut Tuhanku saja. Ku ikut Tuhanku saja, sungguh
Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Bapa kembali kami menghadap ke hadirat-Mu, menaikkan puji syukur kami atas berkat, atas lindungan-Mu pada kami dari sehari pada sehari. Sehingga pada pagi hari ini Bapa kami bisa berkumpul bersekutu bersama walaupun secara online. Tapi Bapa, persekutuan kami pada pagi hari ini bukan karena gagah kuat perkasa kami, tapi semata-mata oleh karena kemurahan dan kebaikan pada kami. Bapa, kami merindukan untuk kami bisa bersekutu dengan saudara kami seiman secara tatap muka, supaya sempurna sukacita kami ya Bapa, supaya kami bisa bertukar pikiran satu sama lain, membagi beban satu sama lain ya Bapa. Bapa, kami berdoa bagi kerja kami, Gereja Baptis Indonesia Pabaton yang kami cintai. Engkau mengetahui keberadaan gereja kami Tuhan, di mana sudah lama kami mengadakan kebaktian secara online. Kepadamu lah kami berserah Bapa. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih. Mari Bapa, ulurkan tangan pengasihan-Mu pada kami, supaya kami bisa bersekutu bersama-sama. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang lemah fisik ya Tuhan. Kiranya ulurkan tangan pengasihan-Mu pada mereka Bapa. Jikalau mereka sakit Bapa, jamah mereka, karena kami percaya Bapa adalah tabib yang agung. Bagi mereka yang kesusahan Bapa, hiburkan mereka, karena kami percaya Bapa adalah yang penghibur yang sejati. Kami berdoa bagi setiap bagian Tuhan di dalam gereja kami, supaya kami bisa bersatu padu untuk membangun gereja ini, untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk menjadi saluran berkat bagi masyarakat sekitar kami. Tuhan berkati keluarga pendeta kami yang baru-baru ini kurang sehat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas jamahan-Mu, sehingga bisa kembali sebagaimana biasanya Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi Yayasan Baptis yang menaungi TK Baptis. Kepadamu kami serahkan Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan TK yang ada di bawah naungan Yayasan Baptis. Bapa, antarlah murid-murid, supaya melalui ini juga Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu disebarluaskan kepada masyarakat sekitar melalui anak-anak mereka. Kami berdoa ya Bapa bagi gabungan Gereja Baptis Indonesia yang menaungi seluruh gereja baptis yang ada di Indonesia ini. Kiranya Bapa pengurus di sana supaya sehati sepikir untuk memajukan pelayanan kami, bukan mementingkan pribadi, tetapi mementingkan secara keseluruhan demi kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami ingat kabar Injil yang ada di seluruh muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Bapa, mari berkati anak-anak-Mu yang memberitakan Injil ini, dimanapun mereka berada. Cukupi kebutuhan mereka, jagai mereka ya Bapa. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang masih belum pulih daripada pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mari Bapa turun tangan dalam hal ini, supaya negara kami bisa kembali sehat sebagaimana biasanya. Tuhan berikan kesadaran kepada masyarakat bangsa kami, supaya mematuhi protokol kesehatan, karena inilah kami yakini satu-satunya cara selain daripada kuasa-Mu Tuhan, untuk kami terhindar daripada virus ini Tuhan. Bagi mereka yang lalai Bapa, kiranya Engkau tegur mereka. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sedang terpapar COVID-19 ini, kiranya Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka. Bagi mereka yang sudah Engkau panggil, hiburkan keluarga mereka Bapa, supaya walaupun dalam seperti ini, mereka hanya memandang kepadamu saja. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami,
mulai dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin, sampai dengan yang terendah Tuhan. Kiranya mereka itu bersatu padu untuk membangun negara ini, bukan saling menjelekkan, tetapi bersatu padu, tidak melihat kesalahan orang lain, tetapi Tuhan bersatu padu untuk memajukan bangsa ini. Inilah akhir-akhir ini Tuhan yang kurang kami lihat, kesatuan dan persatuan yang ada di negara kami ini, di mana masing-masing Tuhan mementingkan golongannya, apalagi yang berlandaskan politik ya Bapa. Bapa, Engkau mengetahui kelemahan kekurangan kami. Kepadamu lah kami serahkan semuanya Bapa, karena kami yang berdoa melalui anak Bapa yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Tiba waktunya kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nats persembahan diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Ini adalah korban syukur kami Tuhan yang kami serahkan Tuhan ke hadirat-Mu. Biarlah ini menjadi persembahan yang harum Tuhan bagi Engkau, bagi perluasan kerajaan-Mu. Berkati Tuhan tangan-tangan yang telah memberikan maupun belum bisa memberikan, biar dapat memberikan di lain waktu. Biarlah Tuhan kami terima berkat-Mu dan kami sampaikan juga kepada orang-orang lain ya Tuhan. Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nats khotbah pada hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit di antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu.
karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Tuhan, inilah yang aku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi segala sesuatu. Kami mendekat untuk mencari firman-Mu, kebenaran-Mu, dan merasakan bukti kasih-Mu. Hanya dekat kasih-Mu, Bapa. Hanya dekat kasih-Mu, Bapa. Jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu, Bapa, jiwaku ini tentram, Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu, Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya.
Haleluya, salam berbahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dengan sukacita surga. Kami menyambut setiap kehadiran Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, percaya ada lawatan Tuhan di rumah-rumah, di mana anak Tuhan boleh datang kepadanya membawa seluruh hati, membawa seluruh kerinduannya kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi yang luar biasa kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut kebenaran firman-Nya. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang luar biasa. Kami beroleh kesempatan yang indah untuk menikmati hadirat-Mu. Meskipun hari ini kami masih beribadah secara online, biar Tuhan menolong kami semua Tuhan, terutama hamba-Mu. Pakailah mulut lidah hamba-Mu, mulai menyampaikan isi hati-Mu dengan baik. Dan biar jemaat-Mu Tuhan, semua hari ini diberkati, diubahkan, dibangkitkan, dilawat, dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Biar setiap penjara hati Tuhan, Engkau lawat Tuhan. Tidak ada jemaat-Mu yang tidak dilawat lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, puji Tuhan, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah gereja yang berpusat kepada Kristus. Nah, sudahkah saudara menjadi gereja yang berpusat kepada Kristus? Nah, apa yang dimaksud dengan gereja yang berpusat kepada Kristus? Gereja yang dikatakan berpusat kepada Kristus adalah menjadikan Kristus sebagai penggerak hidupnya, menjadikan Kristus sebagai pemimpin dalam hidupnya, menjadikan Kristus sebagai kepala dalam kehidupannya. Karena memang Kristus adalah pribadi yang layak. Kenapa layak? Dikatakan di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15 sampai ke-18, firman Tuhan berkata, Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakannya. Dia adalah yang utama. Ayat 16, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang baik dan kelihatan di singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Siapa Dia? Dia yang menciptakan segala sesuatu, ya, oleh Dia dan untuk Dia. Berarti Dia adalah Tuhan. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dari segala sesuatu. Yesus adalah kepala tubuh. Karena Kristus, maka kita menjadi tubuhnya. Kristus adalah kepala tubuh. Berarti Kristus yang menjadi pusat kehidupan kita. Kristus yang menjadi penguasa atas gerejanya. Kristus yang layak bertahta atas gerejanya. Tidak ada yang lain. Nah, hari ini kita mendengar kabar yang sedih karena beberapa waktu yang lalu ya terjadi ledakan di Bandara Kabul. Kenapa terjadi ledakan? Ya itu karena apa? Penguasa yang telah beralih tangan terjadi di sana. Ya, banyak warganya, banyak masyarakat ya buru-buru meninggalkan negara itu karena mereka trauma dengan pemerintahan sekarang di masa-masa yang lalu. Karena memang keadaan di suatu negara, keadaan di suatu tempat bergantung kepada siapa pemimpin dari negara itu dan apa yang menjadi ideologinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Kristus yang menjadi penguasa dalam hidup kita, kalau Kristus yang menjadi sandaran, menjadi alasan kita untuk hidup, kita mau Dia yang mengatur hidup kita, kita mau hidup karena Dia dan untuk Dia, maka kita akan melihat hari-hari yang baik dalam hidup kita. Kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kita akan hidup dalam damai sejahtera yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Nah, puji Tuhan, haleluya. Nah, bagaimana kita menjadi gereja yang menjadikan Kristus menjadi pusat dalam kehidupan kita? Karena ada begitu banyak orang Kristen, meskipun mengaku mereka sudah lama bergereja, mereka sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi tetap saja Kristus tidak pernah memerintah dalam hidup mereka. Kristus tidak pernah menjadi penguasa dalam hidup mereka. Sehingga apa yang terjadi? Kehidupan amburadul, kehidupan kacau, kehidupan berantakan, keluarganya berantakan, ya hidupnya porak-poranda.
Nah, Tuhan nggak mau satu orang pun dari Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan video ini mengalami kehidupan yang demikian. Tuhan punya rancangan yang indah dan luar biasa buat saudara. Siapapun saudara, apapun status saudara, ya, apapun status pendidikan saudara, apapun status pengetahuan saudara, Tuhan punya rancangan yang indah. Bagaimanapun bentuk muka saudara, seberapapun tinggi besar saudara, apakah seberapa berat pun badan saudara, Tuhan punya rancangan yang indah dan ajaib dalam hidup kita. Dan semuanya itu dinyatakan ketika apa? Ketika kita biarkan Dia menjadi penguasa dalam hidup kita. Ketika kita membiarkan Dia sebagai pribadi yang memimpin kita. Ketika kita membiarkan hidup kita, menjadikan Kristus sebagai alasan kita untuk hidup. Amin. Ya, karena perhatikan Bapak Ibu, kepala dan tubuh. Kita nggak mungkin bisa hidup tanpa kepala. Kenapa gereja banyak mati? Kenapa gereja tidak menyatakan dampak menjadi terang dan garam? Karena tidak pernah terhubung dengan sang kepala. Kita tidak akan pernah melihat aliran-aliran kehidupan itu dinyatakan dalam hidup kita, dinyatakan lewat kehidupan gereja kita, keluarga kita, kalau kita tidak pernah terhubung dengan baik dengan sang kepala. Tuhan mau kita terhubung dengan baik dengan Dia, karena Dia adalah kepala. Karena kalau kita terhubung dengan Dia, maka rencangan yang ajaib dan luar biasa dinyatakan dalam hidup kita. Ada aliran kehidupan, ada sukacita surga, ada damai sejahtera yang tidak terlampaui oleh akal dan pikiran manusia yang mengalir di hidup kita. Dan waktu itu gerejanya akan menjadi berkat. Orang-orang akan bertanya, ya, mengapa kamu kok selalu sukacita? Mengapa kok kamu selalu menikmati hidup? Padahal saya tahu ukuran dompetmu, aku tahu bagaimana keadaan dapurmu, tapi kenapa kamu kayaknya orang yang paling bahagia? Padahal apa yang ada padaku lebih banyak daripada apa yang ada padamu. Tetapi mengapa kehidupanmu begitu indah? Nah, saudaraku, semuanya ini terjadi ketika Kristus benar-benar memerintah dalam hidup kita. Saudara dan saya akan menjadi terang kasih Tuhan. Saudara dan saya akan banyak orang akan datang kepada Kristus, mengenal Kristus dan percaya kepadanya lewat kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, bagaimana kita menjadi gereja yang berpusat kepada Kristus? Karena banyak gereja, seperti kelima gereja yang kita pelajari dalam kitab Wahyu di minggu-minggu yang lalu. Kelima jemaat itu sampai sekarang ini tinggal puing-puing. Kenapa? Karena gereja ini, ya, gereja Efesus, gereja Laodikia, gereja Sardis, ya, dan lain sebagainya. Gereja ini tidak pernah menempatkan Kristus sebagai kepala. Mereka tidak sungguh-sungguh menempatkan Kristus sebagai kepala, sehingga hari ini gereja ini tinggal puing-puing saja. Berbeda dengan jemaat yang ada di Smyrna, berbeda dengan jemaat yang ada di Philadelphia. Sampai hari ini jemaat ini tetap ada di hadapan Tuhan, karena mereka adalah jemaat yang berpusat kepada Kristus. Nah, apa yang akan memampukan saudara dan saya untuk setia sampai akhir? Ketika kita menjadi gereja yang melekat dengan kepala. Ketika kita menjadi gereja yang berpusat kepada Kristus. Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan sang pemilik gereja, sang pendiri gereja, sang pemilik tubuh, yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang ke di ayat yang ke-19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Apa artinya? Bahwa semua rencana Allah, semua kebaikan Allah, semua yang dijanjikan Allah, semua yang direncanakan Allah dinyatakan waktu kita terhubung dengan baik dengan sang kepala, yaitu Kristus Yesus. Karena itu Tuhan mau lewat khotbah hari ini kita mulai mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan. Kita menjadi gereja yang berpusat kepada Kristus. Karena lewat demikianlah kita akan menjadi gereja yang sejati, gereja yang sesungguhnya. Di ayat 20 dikatakan, dan oleh Dialah dan
oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salibnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa bedanya kita dengan agama? Kekristenan adalah lebih daripada agama. Bukan sekedar agama, tetapi lebih dari agama. Agama tidak pernah bisa mengubah seseorang. Karena agama selalu berkata, saya melakukan baik, saya melakukan mau taat, saya mau ibadah, supaya semuanya karena ada udang di balik batu. Semuanya mereka lakukan karena sesuatu yang ingin mereka kejar, atau karena sesuatu yang mereka takutkan. Ya, mereka selalu digerakkan oleh reward dan punishment. Ya, tapi ketika tidak ada reward dan punishment, maka mereka akan kembali kepada posisi yang semula. Tetapi kekristenan bukanlah digerakkan demikian. Ya, agama-agama melakukan baik, melakukan sesuatu yang ketaatan supaya memperoleh keselamatan, memperoleh berkat. Tetapi kekristenan bukanlah demikian. Kekristenan berbicara kamu sudah diberkati, kamu sudah ditebus, kamu sudah menerima kebaikan Tuhan, kemenangan sudah kau terjamin oleh Tuhan, maka hiduplah dalam rencananya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat ini jelas dikatakan sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmaninya Kristus oleh kematiannya yang menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan bercacat. Nah, waktu saudara dan saya memutuskan percaya kepada Yesus, ketahuilah status kita diubahkan menjadi status yang bagaimana? Yang kudus dan tak bercela. Wow, luar biasa. Kita dikuduskan, kita dibenarkan, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatan anaknya, Yesus Kristus, yang telah menyelesaikan apa yang tidak pernah kita selesai, yang telah menyediakan apa yang tidak pernah bisa kita sediakan lewat kematian anaknya, Yesus Kristus. Inilah kabar sukacita, inilah kabar baik bagi setiap orang yang menerima, akan menerima kekuatan untuk bangkit menjadi gereja yang sesungguhnya, menerima kekuatan untuk bangkit menempatkan Kristus sebagai kepala dalam kehidupannya. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, biarkan Kristus yang mengambil alih dalam hati kita. Ya, biarkan Kristus yang menyetir, mengambil kendali dalam kehidupan kita. Karena oleh perbuatannya lah kita telah diperdamaikan. Ya, apa tujuan Kristus datang ke dunia? Supaya saudara dan saya, hubungan saudara dan saya dengan Bapa dipulihkan. Karena hubungan itu telah rusak karena satu orang yang membuat kita jatuh dalam dosa, yaitu manusia Adam. Tetapi lewat manusia Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, hubungan kita dipulihkan. Kita dibenarkan karena anaknya Yesus Kristus. Terjadi proses yang namanya justification. Ya, kita dilayakkan, kita dibenarkan. Tuhan mau, ya, kita mendasarkan perbuatan kita, kita mendasarkan kebaikan kita mendasarkan ketaatan kita lewat apa yang Kristus lakukan. Makanya di awal tadi saya katakan, jadikan Kristus sebagai alasan. Jadikan apa yang diperbuat Kristus sebagai alasan kita untuk hidup. Waktu kita benar-benar menyadari Kristus telah menebus hidup saya, Kristus telah menyediakan segala yang saya butuhkan, Dia membenarkan saya, Dia menyucikan saya, Dia melayakkan saya, Dia terima saya apa adanya, saya dikasihi, saya dibuat berharga di hadapannya. Waktu itu akan lahir ungkapan syukur yang melimpah dalam hidup kita. Waktu ada ungkapan syukur yang melimpah dalam hidup kita, pada waktu itu damai sejahteranya memerintah dalam hidup kita. Dikatakan dalam Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam dirimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi orang yang mengalami kekuatan Injil dalam hidupnya, perubahan yang ia alami bukan dari luar, bukan karena ada reward dan punishment, tetapi lahir dari dalam diri kita. Bagaimana tidak kita hidup dalam ungkapan syukur ketika kita benar-benar menyadari Dia yang menebus hidup kita, Dia yang telah membayar lunas dosa-dosa kita, Dia mengubah status kita menjadi orang benar, Dia melayakkan kita menjadi anak Allah, sehingga kita pun pasti dilayakkan mewarisi setiap janji-janji Allah di dalam hidup kita.
Mari saudara-saudaraku, kita menjadi orang-orang yang menyadari betapa luar biasa perbuatan Tuhan. Karena ketika kita menyadari hal demikian, saudara, saya punya kekuatan untuk bangkit dari dosa. Ya, di dalam Roma 5 ayat 17 ya, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenarannya akan menjadikan kita hidup dan berkuasa. Ya, kita bangkit dari kelemahan tubuh kita, berkuasa atas dosa-dosa kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi gereja yang selalu digerakkan oleh apa yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus. Kalau kamu sudah dikuduskan oleh Tuhan, kalau kamu sudah diterima oleh Tuhan, kalau kamu sudah ditebus oleh darahnya, statusmu diubah menjadi baru. Itu menjadi anak Allah, menjadi orang benar, orang yang dilayakkan menerima setiap janji Allah. Apa yang seharusnya kamu lakukan? Anak-anak muda, kalau engkau sungguh menyadari bahwa hidupmu begitu berharga di hadapan Tuhan, maka engkau tidak akan pacaran dengan sembarang orang. Anak muda, ketika engkau sungguh-sungguh menyadari hidupmu telah dikuduskan oleh darah anaknya, maka engkau tidak akan sembarangan dalam menjalin hubungan. Kalau kita tahu bahwa kita sudah mandi, sudah bersih, maka kita tidak suka lagi untuk bermain lumpur. Kalau kita benar-benar menyadari bahwa kita telah dikuduskan, disucikan, dilayakkan, maka kita tidak akan pernah betah dengan yang namanya dosa. Maka orang-orang yang mengalami pengudusan di dalam Tuhan, mengalami pembenaran di dalam Tuhan, mengalami penebusan di dalam Tuhan, maka hidupnya akan semakin hari memancarkan kasih Tuhan. Yang mempunyai kekuatan untuk mempunyai kekuatan untuk berubah. Ya, ada kekuatan untuk berubah. Makanya dikatakan ya dalam firman Tuhan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau saudara menerima Injil, saudara punya kekuatan untuk bangkit dari dosa-dosa. Saudara punya kekuatan untuk bangkit, untuk hidup dalam rencananya. Nah, Tuhan mau kita hidup dalam rencananya. Karena itu Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Ya, dalam pelajaran kita tentang khotbah minggu yang lalu, Tuhan juga memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang memegang ketujuh roh Allah. Artinya apa? Tuhan itu menyediakan kepada kita rohnya yang sempurna. Dia yang akan memampukan kita untuk hidup dalam rencananya. Dia yang memampukan kita untuk hidup dalam kehendaknya. Roh Kudus selalu akan bekerja untuk mengingatkan kita akan perbuatan Yesus. Roh Kudus selalu akan bekerja mengingatkan kita akan kebenaran firman-Nya, sehingga hidup kita tidak jauh daripada jalan-jalan yang Tuhan sudah tetapkan kepada kita. Roh Kudus akan selalu menuntun kita untuk mengenal dan mencari kehendak-Nya lewat kebenaran firman-Nya. Di dalam Kolose 3 ayat 6 juga dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian-nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi ini hampir mirip ya dengan ayat yang sebelumnya tadi, ayat yang ke-15 ya. Tadi hendaklah damai memerintah, damai Kristus memerintah. Nah sekarang hendaklah perkataan Kristus. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya biar hidup kita selalu digerakkan oleh apa yang Yesus kerjakan, bahwa Dia mendamaikan kita dengan Allah, sehingga kita pun rindu kedamaiannya itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan orang-orang demikian pastinya rindu untuk ya menjadikan firman Kristus, ya menjadikan perkataan Kristus sehingga hendaklah perkataan Kristus diam ya menjadi standar hidup kita, menjadi pegangan hidup kita ya. Di dalam Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengarkan kata-kataku ini dan menurutinya, dia seperti seorang bijak yang membina rumah di atas batu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang akan membawa kita menjadi gereja yang setia sampai akhir? Ketika menjadikan Kristus sebagai kepala. Kita hidup karena Dia, kita hidup oleh Dia, kita hidup oleh tuntunan Roh Kudus-Nya ya, yang selalu menuntun kita untuk taat kepada firman-Nya. Karena waktu kita menjadi gereja yang taat akan kebenaran firman-Nya, maka hidup kita digambarkan seperti rumah yang dibangun di atas
batu. Meskipun datang bencana, meskipun musim hidup berganti, tapi saudara saya yang berdiri di atas batu akan tetap untuk selama-lamanya. Karena pada waktu itu saudara memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Ya, sebab itu dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 24, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataan dan percaya kepadaku yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Apa tandanya saudara telah berpindah dari dalam maut kepada hidup? Nah, ketika saudara hidup karena Yesus, hidup untuk Yesus dalam tuntunan Roh Kudusnya, hidup berpegang kepada kebenaran firman-Nya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa motivasi kita selama ini dalam beribadah? Apa motivasi kita selama ini dalam berdoa? Apa motivasi kita selama ini melayani Tuhan? Apakah supaya diberkati? Apakah supaya dilihat orang? Apakah untuk memuaskan hasrat kita, supaya kita menunjukkan kebolehan kita, menunjukkan kehebatan kita? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bukanlah motivasi yang benar. Ini bukanlah motivasi gereja yang berpusat kepada Kristus. Gereja yang berpusat kepada Kristus selalu mengalaskan pelayanannya sebagai ungkapan syukur karena apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus yang begitu sempurna buat kehidupan kita. Nah, saudaraku, inilah ibadah yang sejati. Inilah gereja yang berpusat kepada Kristus. Nah, sehingga orang-orang yang menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupannya selalu akan berkata, tiap bangun pagi, Tuhan, aku bersyukur. Engkau menebus hidupku, Engkau menguduskan aku, Engkau melayakkan aku menjadi anak-Mu, Tuhan. Terima kasih Engkau memerdekakan aku dari dosa-dosaku. Hari ini Tuhan, aku mau mengucap syukur kepadamu lewat pekerjaan yang kulakukan, lewat ibadah yang kulakukan, lewat perbuatan baik yang kulakukan. Biar Engkau disenangkan, biar Engkau dikenal, biar Engkau dipuji dan dipermuliakan. Kalau kita menyadari bahwa Dia yang sudah mengasihi kita, Dia menerima kita, Dia menguduskan kita, apa yang selayaknya kita lakukan? Itu selalu menjadi motivasi buat hidup kita. Itu yang selalu menjadi latar belakang kita, alasan kita dalam bertindak, dalam berkata, dalam berperilaku. Waktu kita berperilaku dengan cara demikian, waktu kita bertindak dengan cara demikian, maka damai sejahteranya, kebaikannya, kasihnya, penerimaannya dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, kita tidak punya sesuatu yang kita bisa berikan kepada orang lain. Tanpa kita terhubung dengan baik dengan kepala, kita tidak bisa memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia. Sebab sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia itu hanya kita terima ketika kita terhubung dengan Tuhan, ketika kita melekat, ketika kita akrab, ketika kita intim dengan Dia. Saudara bisa menghargai orang dengan baik, saudara bisa mengasihi orang dengan baik, saudara bisa berbuat baik dengan sempurna ketika kita melakukan semuanya itu saat kita memiliki hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, orang-orang yang mau hidup menjadikan Kristus sebagai kepala, ia selalu punya prinsip hidup WWJD, ya, WWJD, ya. What will Jesus do, ya? Kalau Kristus saat ini, ya, bersama-sama kita, Dia mengalami situasi musim yang kita alami, yaitu pandemi, sehingga waktunya banyak di rumah. Kira-kira Yesus lakukan apa? Itu selalu menjadi perenungan kita. Kalau Yesus saat ini menghadapi persoalan yang seperti kita alami, kira-kira Ia akan lakukan apa? Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengenal kehendak-Nya. Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak-Nya. Bukan apa yang kita mau, atau bukan apa yang orang lain mau. Dia di Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Nah, saudara dan saya akan memiliki iman yang teguh, iman yang tidak tergoncangkan, iman yang tidak tergeserkan. Pengharapan kita akan teguh kepada Tuhan. Pengharapan kita akan teguh kepada Tuhan.
Meskipun pelayanan kita, ketika kita memiliki motivasi yang benar dalam melayani, dalam berbuat baik, dalam taat, sekalipun ada orang yang mencela kita, sekalipun ada orang tidak menghargai perbuatan baik kita, saudara akan tetap fokus kepada Tuhan. Saya lakukan ini untuk Tuhan kok, saya taat untuk Tuhan kok. Kalau kamu nggak senang, kalau manusia nggak memuji kita, kita nggak akan jadi orang yang berkecil hati. Kita punya kekuatan untuk tetap kokoh berdiri di dalam apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, di dalam pekerjaan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Nah, waktu saudara melakukan sesuatu dan saudara dipuji Tuhan, saudara juga tidak akan menjadi sombong. Kenapa? Saudara tahu bahwa ketika saudara bisa melakukan sebuah pelayanan yang baik, sebuah keluarga yang baik, sebuah pekerjaan yang baik, semua itu karena Tuhan. Justru lewat pekerjaan itu, saudara bisa memuliakan Tuhan. Saudara bisa memperkenalkan Tuhan. Kamu mau tahu kenapa saya bisa berhasil? Semua ini bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi karena apa? Karena siapa yang saya percaya. Nah, pada waktu itu, saudara sedang menyampaikan Injil buat orang lain. Mari saudaraku miliki yang motivasi yang benar. Saat kita mau menjadi gereja yang benar, gereja yang berpusat kepada Kristus, mari koreksi setiap hari motivasi kita. Jangan biarkan motivasi kita adalah motivasi yang bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, bukan berdasarkan Yesus sebagai kepala. Ada kekuatan kita saat kita menjadikan Kristus sebagai alasan, saat kita mau mengikuti pimpinan dalam kebenaran firman-Nya, di situ selalu ada kekuatan. Sebab dikatakan di dalam Roma 5 ayat 17. Memang betul bahwa melalui satu orang itu maut mulai berkuasa karena dosa satu orang itu. Tapi lebih besar lagi hal yang dicapai oleh satu orang lain, yaitu Yesus Kristus, yang melalui Dia Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada banyak orang, dan dengan anugerah-Nya mereka dapat berbalik semula dengan Allah, serta akan hidup dan berkuasa melalui Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kekuatan yang kita terima saat kita menerima Injil, saat kita mendasari hidup kita atas apa yang Yesus telah selesaikan, apa yang Yesus telah perbuat. Ya, dikatakan di ayat selanjutnya juga, ya, di dalam Yohanes ini, sebab aku mempunyai keyakinan kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ada kekuatan untuk kita bangkit dari kelemahan tubuh kita. Ada kekuatan untuk kita menang atas setiap situasi hidup kita. Nah, ini adalah rahasia kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Ada kekuatan untuk kita bangkit dari kelemahan kita. Ada kekuatan untuk kita menang atas dosa-dosa kita lewat kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang Ia kerjakan lewat anaknya Yesus Kristus. Maka pada waktu kita hidup dengan cara demikian, kita dimampukan untuk mengasihi Allah. Ya, apa perintah Tuhan yang utama? Perintah Tuhan yang utama adalah kasihilah sesama Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Tujuan Ia mengutus anaknya supaya kita dipulihkan hubungan dengan Allah, ya. Sehingga kita beroleh jalan untuk mendekat, untuk melekat, ya, untuk tinggal di dalam Dia. Karena waktu kita tinggal dalam Dia, saat itu kita menikmati kehidupan kekal. Kita menjadi orang yang mengalami justification, pembenaran. Kalau kita dibenarkan, berarti kita layak untuk menerima segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada kita. Kalau kita menjadi orang yang menjadikan Yesus menjadi alasan, Dia menjadi pusat kehidupan kita, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita selalu akan mengarahkan hidup kita kepada kehendak-Nya. Kehendak-Nya yang pertama apa? Supaya kita mengasihi Tuhan. Kapan kita mengasihi Tuhan? Saat kita menerima anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia, kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kita dimampukan juga untuk meninggalkan dosa-dosa dan kelemahan kita. Kita juga dimampukan untuk menjalankan amanat agung. Saudaraku, yang utama bagi Tuhan adalah jiwa-jiwa dimenangkan. Tidak hanya kita yang dipulihkan, kita yang dimenangkan. Tuhan juga mau lewat kita, ya, jiwa-jiwa lain dimenangkan. Sebab itu Ia katakan apa di dalam Matius, ya, yang kita kenal sebagai amanat agung, ya, 19 ayat 28.
pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Alkitab tidak katakan jadikan semua orang menjadi orang Kristen, jadikan semua orang menjadi anggota gereja, tapi Alkitab katakan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, Tuhan mau kita dimuridkan dan juga kita memuridkan orang lain. Karena pemuritan adalah alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Alat untuk kita mengalami sanctification, penyucian. Kita hari demi hari diubahkan. Kita hari demi hari diubahkan ketika kita hidup sebagai murid Kristus. Ketika kita mau memproses hidup kita dalam proses pemuritan. Maukah saudara melihat anggota keluarga saudara diubahkan dari perilaku mereka, mengalami kemenangan, mengalami kekuatan untuk bangkit dari kelemahan dan bangkit dari dosa-dosa mereka. Mari dorong, mari kita bersama-sama di proses pemuritan, karena itu adalah proses yang Tuhan siapkan untuk gerejanya, untuk kita mengalami sanctification. Nah, kasih akan melahirkan apa? Keseriusan untuk menggumulkan, merencangkan strategi apa yang Tuhan inginkan. Misalnya ketika kita tahu bahwa amanat Tuhan, perintah Tuhan yang utama adalah pemuritan, mari bersama-sama kita menggumulkan buat gereja kita. Kita benar-benar berdoa, kita benar-benar mencurahkan hati kita supaya gereja kita menjadi gereja pemuritan. Supaya lewat gereja ini banyak orang akan dimuridkan dan mereka diubahkan oleh Tuhan. Tanpa pemuritan, maka kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan rencananya bagi kita. Mari kita maksimalkan gereja kita dalam proses pemuritan. Orang-orang yang memutuskan hidup mengasihi Tuhan selalu akan menggumulkan, Tuhan bagaimana? Apa yang harus kami lakukan supaya gereja kami berkenan kepadamu, pelayanan kami menjadi pelayanan yang menyenangkan hatimu. Kita selalu bertanya kepada Tuhan, kita selalu melibatkan Tuhan. Bagaimana supaya jemaat yang Tuhan percayakan ini menjadi murid-murid Kristus. Lewat gereja ini banyak orang akan dimuridkan. Nah, pertanyaan buat kita semua, saudara-saudaraku, sudah kita menjadi gereja yang menjadikan Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita? Siapakah yang menjadi Tuhan selama ini? Apakah kehendaknya yang menjadi utama? Apakah maunya Tuhan yang menjadi utama buat kita? Atau kita masih punya bahasa hidupku kan hidupku, suka-sukaku? Mari kita ubah prinsip hidup kita, bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Hidup kita bukan milik kita lagi. Kalau kita berkata Dia adalah Tuhan, berarti kehendaknya lah yang terjadi dalam hidup kita. Bukan keinginan kita, bukan kemauan kita, tetapi kehendaknya. Waktu itu kita akan melihat bagaimana Kristus menata hidup kita, menata gerejanya, sehingga begitu indah, sehingga begitu mulia, menyatakan kemuliaannya, menyatakan kebesarannya. Ada amin? Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan buat kita semua. Mari mulai hari ini jadilah gereja yang berpusat kepada Kristus. Gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah gereja yang sejati, yang membawa kita, yang memampukan kita untuk setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu terbatas berkata-kata. Biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menyempurnakan firman-Mu, sehingga tidak seorang pun jemaat-Mu yang kembali dengan hati yang sama, tetapi dengan hati yang diubahkan, hati yang dibaharui oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja saat ini Tuhan. Mari jamah hati anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, setiap pemirsa yang menyaksikan khotbah ini, biar mereka mengalami lawatan-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami bersyukur, kami bangga Tuhan atas perbuatan-Mu, atas kasih karunia-Mu yang membebaskan kami, yang memperdamaikan kami dengan Kristus, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk hidup bagi diri kami sendiri, tapi hidup bagi Allah. Biar Roh-Mu menuntun kami Tuhan untuk terus berpegang kebenaran firman-Mu. Biar hidup kami Tuhan terus dituntun oleh Roh Kudus untuk kami dimampukan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama,
Biar hidup kami juga dimampukan Tuhan untuk mengutamakan apa yang utama bagi Kristus, yaitu supaya jiwa-jiwa dimenangkan, supaya jiwa-jiwa menjadi murid Kristus. Pakailah gerejamu ini Tuhan. Mari lawat, bentuklah kami Tuhan, agar hidup yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan boleh menjadi kehidupan yang maksimal, kehidupan yang efektif, jauh dari kehidupan yang tidak memuliakan Engkau, jauh dari kehidupan yang tidak menjadi berkat ya Tuhan, tidak menjadi kesaksian. Terima kasih Bapa, sempurnakan firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Nah Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur sepanjang minggu Tuhan telah memelihara, membela segenap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya sepanjang minggu ini Tuhan, tuntunan-Mu, pembelaan-Mu, pemeliharaan, penyertaan-Mu Tuhan nyata sempurna dalam hidup kami. Berkat-Mu Tuhan berkelimpahan buat segenap jemaat-Mu yang lemah secara fisik dikuatkan, yang berbeban berat menerima kelegaan, yang bergumul untuk keluarga Tuhan campur tangan dan Tuhan pulihkan, yang bergumul untuk jodoh Tuhan berikan jodoh yang sepadan, yang bergumul untuk ekonomi Tuhan berkati ekonomi mereka. Tuhan cukupkan kebutuhan jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar iman jemaat-Mu terus bertumbuh dalam iman yang kuat kokoh dan tidak tergoyahkan, menjadi gereja yang sesungguhnya ya Bapa. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan persembahan kami, sempurnakan puji-pujian kami Tuhan, karena semuanya kami nyatakan bagi hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami percaya perlindungan-Mu sepanjang minggu ini, ketika jemaat-Mu ada di rumah, ketika jemaat-Mu ada di perjalanan. Jauhkan sakit penyakit Tuhan, jauhkan virus kuman, jauhkan kecelakaan, jauhkan segala hal yang tidak kami ingini Tuhan. Kuasa darah-Mu Yesus membentengi, menutup bungkus sempurna seluruh kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Tuhan mengasihi saudara dengan kasih yang sempurna. Tuhan perhatikan seluruh kehidupan saudara. Mari datang kepadanya, mari selalu nantikan Dia, mari selalu harapkan Dia, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus melingkupi engkau, wajahnya menyinari engkau dan memberikan engkau kekuatan baru. Pulanglah, bawalah sukacita, bawalah damai sejahtera. Alamilah kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenarannya, dan hiduplah penuh dengan kemenangan, penuh dengan kekuatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang membawa engkau menjadi terang kasih-Nya dari satu kemuliaan kepada kemuliaan demi kemuliaan, dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Mari kita teduh sejenak. Amin. Salam sehat. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.